kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, kembali kami dari tim petualangan wisata mistis menyapa ruang atensi Anda. Nah, seperti yang sudah Anda saksikan bersama pada episode sebelumnya, Proker KKN tahun 2009 sudah berhasil menuntaskan data tambahan penelitian tentang Sebelang Bakungan. Walaupun pada saat mereka melakukan penelitian di rumahnya Mbok Rondo tempat menginapnya, mereka mengalami 3 kali kesurupan. Nah, ini sesuatu pengalaman mistis yang luar biasa tentunya bagi seorang pendatang yang baru datang di tempat baru mengalami peristiwa mistis yaitu kesurupan sebanyak 3 kali. Setelah mereka berhasil menuntaskan tersebut, mereka kembali ke Kampung Dukuh untuk melanjutkan penelitiannya yang bersama-sama tentu saja dengan proker-proker lainnya yang sudah berada di Kampung Dukuh. Pemirsa, setelah mereka kembali ke Kampung Dukuh, ternyata mereka melanjutkan kegiatannya untuk melakukan penelitian tentang pengadaan air bersih. Mungkin pemirsa bertanya-tanya, mengapa di Kampung Dukuh perlu dilakukan penelitian tentang pengadaan air bersih? Perlu Anda ketahui pada tahun 2009 dan sebelum-sebelumnya, Kampung Dukuh mengalami kelangkaan air bersih. Bahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, mereka harus bolak-balik ke sungai kecil yang dimana di antara mereka sudah tersedia bilik-bilik mandi yang mereka lakukan secara bergantian. Dan pada tahun 2009 lalu, warga Kampung Dukuh telah bersepakat untuk melakukan pengadaan air bersih dengan mengambil daerah Jopuro, Kampung Anyar, Gelagah, Banyuwangi. Dan kebetulan juga saat anak-anak KKN di sana turut membantu mulai pengerjaan pipanisasi hingga pembuatan tandon tempat penyimpanan air bersih tersebut. Nah, seperti apa upaya mereka dan kesaksian dari pelaku peristiwa di tahun 2009 itu? Saksi peristiwa dalam hal ini yaitu Kang Usi selaku pemandu KKN tahun 2009 akan menjelaskan sejelas-jelasnya pada Anda. Pada episode keempat yang telah ditayangkan mengulas serangkaian kegiatan Proker KKN tahun 2009 di Kota W
atau Watu Ulo, Kelurahan Bakungan, Glagah Banyuwangi. Akhirnya, proker KKN itu pun kembali ke kota D atau Kampung Dukuh untuk melanjutkan agenda penelitiannya. Salah satunya adalah tentang pengadaan air bersih. Mengingat pada tahun 2009 serta jauh sebelumnya, warga Kampung Dukuh mengalami kelangkaan air bersih. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak harus mencari mata air yang jaraknya cukup jauh. Sedangkan untuk membersihkan badan serta yang lainnya mendatangi bilik-bilik mandi di sepanjang sungai perkampungan. Selama di Kampung Dukuh, proker KKN tahun 2009 juga meneliti bongkahan bebatuan lingga sebagai sisa-sisa peradaban megalitikum yang berserakan di seputar hutan larangan. Namun di sela-sela kesibukan dalam penelitian, ada sepasang anak KKN mencuri kesempatan dalam kesempitan, menyelinap di antara rerimbunan pepohonan menuju ke sebuah pondok tua. Bukan hanya itu, tatkala proker KKN tahun 2009 mengikuti pengarahan seputar tradisi pertanian dari pemandunya di area pembenihan, kembali ada sepasang anak KKN menyelinap ke tengah hutan larangan, namun sayangnya mengalami kesurupan. Sih, kalau kita lihat ini ya, pipa-pipa ini udah banyak yang rusak, ropos ya, berarti termakan oleh umur. Bayangkan mulai tahun 2009 ya, hingga kok sampai warga sini perlu mengadakan pengadaan air bersih yang ditampung di tandon ini. Sebenarnya kondisi menyangkut kebutuhan air pada tahun 2009 itu seperti apa kamu? Ya tahun 2009 ke bawah itu ya mengandalkan air ini kan pasang surut. Kalau hujan airnya keruh, kalau sudah musim panas airnya mengecil seperti ini. Jika hujan panas mengambil air bersih itu ke sumber ya ada 800 meter dari kurang lebih 1 kilo berarti ya. Itu dengan cara dipanggul berarti. Dipanggul di sumbi itu begitu. Jadi laki perempuan itu kalau biasanya kerja itu jam sekian gini sudah harus pulang untuk mengambil air untuk masak besok pagi. Itu untuk waktu setiap hari ya? Setiap hari mulai zaman nenek moyang itu. Gitu ya. Berarti terus masalah mandi kamu sih, kalau air biasa pasang surut aja lah katakan begitu. Masalah mandi gimana? Mereka atau bikin rame-rame bilik untuk di tempat terbuka atau mungkin MCK di rumahnya atau bagaimana? Oh enggak ada MCK, enggak mengenal MCK orang sini ini. Yang penting ya di situ tempat mandinya wanita, di sini laki-laki. Oh dibuatkan semacam mana ya? Iya, di air kecil seperti ini berarti iya, ya? Itu yang pentingnya apa ya? Kadang-kadang ya yang di sini laki-laki, yang di bawah sana itu wanita begitu. Sampai ya dulu ya gimana ya?
sampai malam itu air ini ya masih ramai ada yang datang malam mandi, ada yang Bergantian berarti ya. gantian gitu. Itu berarti membuat sekat-sekat bilik-bilik untuk tempat mereka berarti Iya, begitu ya. gitu. Terus gini Kang Usi, pada tahun 2009 tadi disebutkan Kang Usi ada perannya anak-anak KKN gitu ya. Sebenarnya anak KKN itu sejauh mana membantu ketika proses pengadaan air tahun 2009 itu? Ya saya anak netis itu kan cuma ya ikut nyambung pipa, gotong pipa yang ringan-ringan gitu aja. Ada teknisi sendiri yang Oh gitu. Iya. Berarti anak-anak KKN itu memang datang ke sini untuk sekedar membantu Iya. untuk pipanisasinya itu berarti ya. Berapa anak waktu itu Pak? Itu belasan, yang banyak itu perempuan Yang banyak malah perempuan ya. Lakinya itu sedikit makanya apa itu ya nggak sama tujuannya itu ya enggak ya pengurus ini enggak, makanya yang penting buat apa ya saya ada karena yang penting ikut membantu itu masalah pipanisasi yang tentang pengairan. Yang penting warga Tukur ini bisa terairi dengan air bersih masuk ke dalam Kampung-kampung ya. rumahnya. Rumah masing-masing di kampung itu Iya. ya. Terus kembali anak KKN Pak. Anak KKN hingga sampai ikut bantu penyambungan pipa-pipa untuk air bersih warga kampung Tukur ini, sebenarnya mereka itu penelitiannya itu konsentrasinya bidang apa sebenarnya? Saya itu ya ada pertanian. Saya itu pada saat itu menerima pertanian pada saat itu. Kemudian lagi pertanian ada budaya aja, gitu kan. Ada juga ya udah tahu lah yang lain itu kurang yang penting ya saya untuk untuk mereka tanya itu ya tentang pertanian saya jawab yang saya bisa gitu loh, yang saya kan begitu kan. Sekarang ini kan model-modelnya orang-orang KKN itu pertanian kadang-kadang kan modernisasi gitu maksudnya. Nah, Kang Usi ini kok begitu paham betul dunia pertanian. Sebenarnya latar belakang pendidikannya Kang Usi itu apa itu? Kalau saya terus terang ya pertanian mas ini. Oh, sarjana pertanian berarti ya. Berarti spesifiknya memang Kang Usi ini di bidang pertanian gitu ya. Terus anak-anak KKN dari belasan itu kira-kira yang banyak kan perempuan. Ada nggak mungkin selain budaya terus pertanian pengairan yang meneliti mungkin masalah batu-batu di hutan larangan Cempaka Putih? Ada itu kayaknya ada dari entah itu yang penting itu ada batu-batuan, ada banyak batu di sini dikali-kali saya ngomong gitu. Ya itu Pak, kalau kamu meneliti itu ya teliti sana sudah jalan ya. Datang sendiri ke Iya. Berarti anak-anak rombongan KKN itu memang datang sendiri ke hutan larangan Cempaka Putih untuk meneliti batu-batu itu Iya. ya, batu-batu besar itu Iya. ya. Ya di sana kan memang ada batu-batu yang hubungannya dengan sebuah candi kan begitu ya. Iya. Itu tapi ada sendiri yang memandu di sana. Ada yang memandu itu ada yang minta antar anak-anaknya. Oh mana saya abang untuk jadi saya antarkan sana kita. Tapi belum bagus ke sini jalannya masih. Oh masih Jalan setapak. Jalan masih Magadam Mas, Belum. ya? Oh belum. Mas Setapak Pak. Gitu. Ini kan sudah dibangun Magadam sekarang ya. Iya. Terus Kang Usi, pengerjaan seperti ini ya itu kan nggak cukup waktu 1 hari 2 hari. Sementara KKN harus melakukan penelitian butuh waktu yang cukup lama. Kira-kira Kang Usi, anak-anak KKN itu berapa lama? Kayaknya 3 bulan itu. 3 bulan di Duku Iya. sendiri. Oh, semuanya itu puluhan Iya. dari itu. Jumlah positifnya yang Kang Usi ingat berapa banyak anak KKN ini? Kayaknya 13 anak itu. 13-an itu Tapi ya. lebih banyak perempuan. Jumlahnya dari 13 itu yang banyak perempuannya gitu ya. Untuk perbandingan laki-laki berapa, perempuan berapa, Kang Usi nggak inget ya, kayak gitu. Terus selain tadi mengerjakan cuman bantu-bantu itu aja, mungkin ada nggak anak-anak KKN itu kegiatan lain dalam membantu untuk pengairan ini mungkin? Apa ikut ke tempat asalnya air ini mungkin? Kayaknya ada yang ikut gitu. Oh, tempatnya sana Iya, ya? sana itu. Jopuro sana ya? Iya. Jopuro kan juga kecamatan Gelagah masalahnya. Iya, gitu kan ayahnya ikutnya itu ya mau buka itu kan mesti di sini ada selamatan gitu. Oh iya ritualnya ya. Iya, malah yang enggak tumpeng-tumpengnya anak-anak itu
itu gitu kan. Oh, yang membawa tumpeng-tumpeng waktu ritual atau selamatan itu justru anak-anak KKN Iya. gitu ya, yang banyak bantu ya. Ya. Apa termasuk juga pembangunan tandon ini mungkin, penampungan air ini mungkin? Ya iya di sana itu maksudnya gitu. Berarti perannya di samping nanti bantu pipo-pipo, belum membawa tumpeng-tumpeng waktu selamatan ritual, termasuk membantu Iya. membantu pengadaan apa Pengadaan namanya, fisik. materialnya Materialnya, ya di sini itu ya. Itu laki perempuan juga ikut berarti ya. Gitu. Gitu. Terus selama 3 bulan itu ada nggak yang sakit, Rofi? Kayaknya ada yang sakit pada saat itu ya, tapi ya sakitnya anak-anak mahasiswa itu kan biasanya dia terlalu medis kan. Andai kata orang sini kan nggak perlu ke medis ya gitu kan. Iya. Mesti ke medis. Kalau sini kan sudah punya Iya. dokternya ya. Iya. Pak Jenuri berarti itu Iya, ya. pada saat itu. Ya, di rumahnya Pak Jenuri kayaknya ada anak yang apa itu ya enggak semacam kos itu seperti asrama lah begitu lah, tempat koordinator gitu. Oh, berarti pusatnya Ya dekat, di rumah daerah saya Pak juga ada Jenuri. Di gitu. rumahnya Kang Usi berapa itu? Nah, kalau di rumah saya ingat saya itu ini lakinya itu 3, terus yang lain itu pulang ke balai desa sana gitu kan, yang lain Berdesa apa? ya, Berdesa Jelajah Jaga. itu lakinya 3 itu. Jadi saya ingat tuh 3 bulan itu. Di sini ya. Iya. Kang Usi, anak-anak itu kan jauh ya dari luar kampung Dukuh ya. Jangan nggak bawa kendaraan. Kendaraannya untuk kebutuhan wirawiri itu pinjam sepedanya siapa? Kadang itu ya sepeda saya saat itu, kalau itu masih bagus sepeda saya itu. Oh iya, beda Kang Usi yang Supra itu ya. Iya. Tahun itu kan masih bagus, baru masih. Iya, ya. baru. Berarti anak-anak KKN justru banyak memfungsikan sepedanya Kang Usi Iya. berarti ya, gitu ya. Nah, pemirsa, Anda sudah bisa menyaksikan bersama bagaimana penuturan Kang Usi selaku saksi peristiwa yang sekaligus memandu anak-anak KKN pada tahun 2009. Ternyata para proker KKN tahun 2009 ikut serta dalam pengadaan air bersih, bahkan pengerjaan pipalisasi hingga terbangunnya sebuah tandon tempat untuk penampungan air bersih. Dan sampai sekarang pun masyarakat di Kampung Dukuh sangat menikmatinya. Baik, setelah Anda bisa menyaksikan secara leluasa penuturan dari Kang Usi, ternyata anak-anak KKN tersebut tidak hanya atensi terhadap air bersih, namun juga punya perhatian khusus terhadap tentang adanya bongkahan bebatuan lingga yang ada di baratnya hutan larangan. Dan secara kebetulan Pak Sambiono selaku pemandu anak-anak KKN tersebut di dalam penelitiannya cukup lugas memberikan penjelasannya. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Secara logika, memang tempat ini kayak tempat di dataran tinggi kan ini. Puncak Yang di puncak puncaknya ya. gitu kan. Kayak bukit gitu ya. Iya, bukit. Diibaratkan umpama itu stopnya. Ya ini kalau kita melihat dari timur, ini kan ke atas. Iya, lebih tinggi ya, lebih Ya, tinggi. lebih tinggi di sini. Konon ceritanya itu di sini ada ditemukan sebuah
candi Mm-mm. di sini. Ya lokasi ini ya mungkin masih ada seperti kayaknya batu-batuan Mm-mm. itu. Ya kalau cara logikanya ya karena dataran tinggi pantas lah begitu. Mm-mm. Tapi karena saya sendiri ya juga belum tahu itu memang benar. Tapi pernah saya mengajak teman arkeolog. Memang batu-batu itu pernah juga diadakan penelitian. Jadi ada pantasnya lah umpama di sini itu dikatakan ada candi dulunya. Kayaknya ya masuk akal kalau melihat. Melihat hasil arkeolog menyatakan bahwa itu memang batu-batu yang dibuat untuk batu dasar candi ya. Terus di sini ada pondok, Pak Sam. Apa pondok di sini memang sudah lama ada memang? Kalau pondok itu kan mulai dulu kan sudah ada itu. Mulai tahun 2009? Ada itu. Sudah ada ya. Baik, Pak Sam, coba kita menuju bebatuan dulu, Pak Sam. Ya. Baru kita menuju ke pondok. Ya. Dari Ini berarti sisa-sisanya ya? ya sisanya dari jenis batunya pun dibandingkan batu yang ada di kampung Beda ya, jauh ya. ya beda. Berarti batu ini yang diyakini teman arkeolog itu memang batu Ya, dasar ini. untuk membuat candi ya. Ya. Batu kayak gini ya. Ini kan Oh ini ya terolah ya. ya Terus Pak Sam, pertama kali Pak Sam melihat ini tahun berapa itu Pak Sam? tahun 2009-2010 ini sudah Ada ya, Nah, sudah. Dulu seperti apa? Banyak nggak batu-batunya? banyak dulu. Tumpuk-tumpukan dulu ya, membentuk seperti apa? Iya kayak dulu kan di sini ini kan. Oh di area sini dulu banyak bebatuan gitu ya. Tapi Terus mungkin karena sudah ya enggak tahu rontoknya itu banyak yang dikali-kali itu juga banyak yang berjatuhan ke sana sehingga berserakan begini ini. Ternyata ini mungkin enggak tahu siapa yang apa ini yang dimaksud Pak Sam dulu pernah bilang batu-batu zaman rame-ramenya akek yang diambil untuk akek itu. bukan dari Batunya di sini. sebelah sana ya. Oh, ya. Kalau rame-ramenya batu ake itu dulu yang saya tahu orang-orang itu ngambil malah di Sendang Panguripan itu di kali itu banyak dibawa Dulu pulang. sepengetahuan Pak Sam tahun 2009 di sini kira-kira seperti apa tumpukannya? Cukup banyak nggak? Banyak nih. Tinggi tumpukannya ya? Tinggi. Habis setahun-tahunnya ya. Tahu ini kemana? Terus ini Pak Sam, kita sekarang menuju ke pondok Pak Sam. Ya. Pondok yang tadi disebutkan Pak Sam udah mulai tahun 2000 kan sudah ada pondok di sana ya. Coba kita menuju ke sana dulu Pak Sam ya. Ya. Pak Sam, awalnya bagaimana sih anak-anak itu ketika sebelum datang ke pondok ini apakah aktif melakukan penelitian soal bebatuan itu, batu lingga itu? Ya, jadi awalnya itu anak-anak itu mulai mengikuti kegiatan, mulai dari tempat pertama sampai ke tempat ini, ke tempat ini. Jadi dulu ndak tinggal melangkah aja. Oh, dulu nggak ada, ya. nggak ada pembelahnya seperti jadi aliran sungai itu. Ya, ada memang aliran, cuman caranya pendek, aja, ya, pendek gitu ya. Iya, sekarang kan udah melebar ya sekarang ya. Ya. Terus apa yang dilakukan ketika pertama kali penelitian di bebatuan lingga itu? Yang Pak Sam ingat? Yang saya ingat waktu itu anak-anak yang di tempat batu lingga ini ya juga menanyakan hal macam-macam batu itu. Saya ceritakan bahwa di sini ini ada tumpukan batu yang bentuknya kayak merupakan bangunan, tapi nyatanya sekarang sudah ndak ada, lenyap ya. karuan.
Menurut Pak Sam lenyapnya gimana? Lenyap secara gaib atau bagaimana Pak Sam? Waduh, lenyapnya itu saya sendiri, yang saya tahu sekarang hanya sisa-sisanya aja. Iya, bebatuan Jadi, kecil-kecil ya. apa itu lenyap secara gaib, apa lenyap batunya diambil orang, ini saya kurang tahu. Gitu ya. Kalau yang sebelah dekat Iya. mana? Pondoknya Pak Supat kan hilang waktu zamannya Akik waktu itu Iya, di sana banyak ya. ya. Pak Sam, ketika apa mereka usai melakukan penelitian bebatuan lingga itu, gimana ceritanya kok anak-anak sampai masuk ke pondok ini Pak Sam? Ya, anak-anak itu setelah bertanya tentang macam-macam batu itu, tempat itu, terus lalu saya masih di keadaan saya masih di sana waktu itu. Oh gitu. Ya. Terus- Maksudnya di lokasi bebatuan lingga. Iya, betul. Terus anak-anak itu pamit nggak mau ke sini tuh? Enggak, Oh nggak pamit. enggak ngomong sama saya. Berapa banyak anak waktu itu yang Pak Sam ingat Pak Sam? Waktu itu yang ikut datang ke situ itu ke tempat bebatuan itu 6. 6 anak. Ya, 6 tapi anak. yang loncat ke sini, ya enggak semua. Gitu. Oh nggak semua. Enggak semua. Perempuan semua, laki semua atau laki perempuan Pak Sam? Laki perempuan. Oh laki perempuan, pasangan itu. Kalau Pak Sam ingat waktu itu anak-anak yang kesini kan berpasangan ya. Ya. Ciri-cirinya mungkin Pak Sam masih ingat. Yang perempuan itu seperti apa, yang laki-laki seperti apa, apakah rambutnya perempuan itu pendek atau panjang, lakinya pun juga demikian atau bagaimana Pak Sam? Yang saya ingat itu anak lakinya itu ya agak panjang, tapi ya maksud saya bukan Panjang kayak perempuan. Iya itu yang saya maksud. Kalau anak sekarang kan menyebutnya kan Ya. rambut panjang itu kan gondrong, Ya. kan begitu ya. Berarti itu ya, berarti berpasangan. Terus berarti mereka itu nyelonong ke sini tanpa pamitan. Tanpa pamit. Pak Sam sempat menegur nggak? Karena Pak Sam waktu itu kan pemandu. Akhirnya ya sempat saya loncat itu dari sana ke sini itu sempat loncat. Jadi saya harapkan kumpul bersama di sini. Tapi ya saya sudah ngomong begitu, saya masih meladeni anak-anak yang Bertanya yang itu ya. bertanya itu. Sehingga anak-anak itu ya masih di sini. Gitu. Pak Sam, ketika Pak Sam datang meloncat terus menegur dia supaya kembali ke kelompok, Ya, memberitahu nggak kalau daerah sini tempatnya wingit atau angker Pak Sam? sudah gitu ya, ya. sudah saya beritahu. Mm-mm. Ya, tapi ya kenyataannya Nyelonong. temennya ngumpul ada yang Masuk ke sini Iya. gitu. Oh, berarti memang anak-anak itu tanpa semutan Pak Sam nyuri-nyuri Iya. waktu meloncat masuk Iya. ke sini. Waktu Pak Sam menegur meloncat itu, Pak Sam tahu nggak apa yang dilakukan oleh sepasang itu, Pak? Dan waktu itu kan nggak kelihatan dari sana. Oh, masih anu apa? Banyak Masih- pepohonan iya, rindang ya. Iya. Jadi cuman yang jelas saya sudah menegur supaya kumpul kembali bersama di situ. Mm-mm. Soalnya kan saya sudah mengingatkan, sudah memberitahu di sini dalam jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Atau melakukan hal-hal yang nggak senonoh Iya, kan begitu ya. betul. Pak Sam, waktu Pak Sam negur itu apakah memanggil lewat suara atau mendatangi ke sini langsung Pak Sam? Yang Pak Sam ingat waktu itu. Saya waktu itu anak-anak yang sudah meloncat ke sini itu, saya seakan-akan tertarik disuruh suruh memanggil anak ini gitu. Memanggil dan mendatangi. Iya, mendatangi itu Oh, namanya terpanggil memanggil. untuk datang, Iya. memanggil itu. Iya. Ketika Pak Sam pertama kali meloncat dibawa sebuah kekuatan kehendak jiwa ya. Iya. Itu apa yang sampean lihat terhadap dua anak ini Pak Sam?
Ya waktu itu anak itu ya sudah di sini, sudah di dalam sini. Posisi cuman duduk? posisi. Duduk. Cuman kan enggak kelihatan, artinya kelihatan secara jelas enggak kelihatan. Berarti Pak Sam nggak tahu ya melakukan apa anak-anak itu kan begitu. Masalahnya ini terutama dulu ya kan banyak pisang, pohon pisang. Jadi di apa pemandangan di apa dilindungi oleh banyak pohon-pohon pisang. itu ya. Banyak. Pak Sam nggak tahu ya berarti apa yang dilakukan oleh anak-anak itu. Iya Ya. betul. Pak Sam, jarak Pak Sam, jarak waktu antara Pak Sam sibuk ngurusi anak-anak yang lain dengan Pak Sam ketika tiba-tiba digerakkan oleh kehendak jiwa. Kalau boleh disebut dalam dunia seperti kan olah karsa ya, spontan, refleks kan begitu kan, terpanggil. Itu berapa lama Pak Sam jaraknya itu? Ya waktu itu jaraknya ya artinya ya saya langsung itu ya ada kurang lebih ya 1/4 jam. 1/4 jam ya, berarti cukup lah untuk melakukan sesuatu. Ya umpama anak-anak itu melakukan yang tidak baik, saya rasa ya 1/4 jam kan cukup ya, cukup ya. Cuman Pak Sam kan nggak tahu langsung. Cuman saya ya. nggak tahu. Ya. Cuman tahunya Pak Sam di dalam jiwa digerakkan ada sebuah kekuatan untuk segera menyusul anak-anak. Iya, kan begitu kan. supaya kembali. Berarti itu kan bahasa isyarat untuk menegur mereka kan begitu. Pak Sam, setelah itu mereka kembali dalam keadaan bingung, terkaget-kaget atau bagaimana Pak Sam? Tapi waktu saya lompat dari utara ke sini itu kayaknya agak kaget lah itu. Ya. Mereka posisinya ketika Pak Sam datang meloncat itu posisinya mereka sedang berpelukan atau duduk-duduk santai? Enggak sampai melihat saya. Oh, nggak sampai melihat ya. Sampai melihat. Cuman dia terkejut gitu aja Iya, ya. saya oh iya Pak, langsung selang berapa lama lagi saya tahu sudah kumpul kembali. Pak Sam, seseorang ketika ditegur melakukan sesuatu, dipanggil dengan spontan itu biasanya kan rona wajah itu kan memperlihatkan sesuatu, mungkin kegalauan, kecemasan dan sebagainya. Ketika Pak Sam melihat mereka kembali ke kelompok itu, apa yang Pak Sam perhatikan dari raut wajahnya mereka, Pak Sam? Ya, kalau saya perhatikan waktu itu anak itu kayak kelihatan pertama mungkin terkejut karena saya panggil itu. Yang keduanya saya tidak berani artinya secara langsung saya itu menerka anak itu habis berbuat apa itu karena saya tidak melihat dengan mata kepala saya sendiri. Cuman ya memang kelihatan berbeda gitu. Wah, ternyata nggak nyangka ya. Di tengah-tengah kesibukan penelitian ternyata ada oknum-oknum anak KKN yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dengan cara menyelinap di sebuah pondok tua. Entah apa yang terjadi, hanya mereka yang tahu dan Tuhan juga yang akan mengetahuinya. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi pembelajaran bahwa ternyata kita patut untuk menjaga sebuah etika dimanapun berada, agar tidak terjadi sesuatu yang sama sekali tidak kita inginkan bersama. Baik pemirsa, Anda sudah menyaksikan bersama ternyata ada saja ulah anak-anak KKN tersebut di mana mereka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dengan cara menyelinap di antara pepohonan untuk menuju ke sebuah pondok tua. Nah, kita akan segera menyaksikan bagaimana ternyata proker-proker KKN tahun 2009 itu juga menaruh perhatian yang luar biasa
terutama tentang adanya tradisi pertanian di Kampung Dukuh. Nah, seperti apa mereka melakukan penelitian? Apakah juga sama berulah seperti halnya di saat dipandu oleh Pak Sambiono di baratnya hutan larangan? Dan kebetulan ini areanya berada di timurnya hutan larangan. Seperti apa? Kita simak bersama. Dengan anak-anak KKN 6 pada tahun 2009 itu membandingkan antara tradisi pertanian di Kemiren dengan di Kampung Dukuh, artinya mereka bercerita ya habis penelitian Iya. di Kemiren sana begitu Iya. maksudnya. Cerita apa waktu itu Kang Usi? Ya cerita ya masalah pertanian itu ya, ngomong-ngomong ya di sana itu orang-orang yang tani totok katanya begitu. Penilaian anak-anak KKN itu. Iya, karena di sana sudah mulai tahun berapa itu sudah di setting bahwa desa adat, desa pertanian. Kalau adat pertanian cuma ada di sini, karena di sana tidak punya area lahan begitu kan. Gitu. Jadi di segala-gala itu ada sebuah pesan moral orang yang dulu membabat hutan dijadikan areal persawahan itu kan namanya ada pesan moral yang sekarang itu menjadi liriknya Seblang oleh Sari. Jadi caleng mogok kasar-kasaran, sentik jurang lemah dur pengajaran. Jadi apa itu artinya? Nah, kalau celeng itu bahasa using, jadi jangan berhentilah kamu celeng. Hoi, kalau memanggil teman yang akrab dan lain sebagainya, celeng asal bebek buruk ini, celeng ojo mogok kamu bekerja. Meskipun sedikit, kita laksanakan terus mana kasar-kasaran ya celeng mogok kasar-kasaran, sentik jurang. Kemilan itu dari sini di jurang. Dari Dukuh ini kan di bawah. Iya, di bawah sebelah itu. Ya. Lebih rendah masalahnya. Ya. Oleh Sari di sini juga di jurang. Lebih rendah ya. Nah, di Gelagah dari sini juga Lebih jurang. Lemah dur pengajaran. Jadi tempat yang tinggi hanya di Dukuh ini. Di sini tempat belajar apapun budaya itu. Berpusat Begitu. mananya itu berarti Iya, ya. itu Karena pesan. kedudukannya memang jauh lebih tinggi. Iya. Terutama masalah letak geografinya ya gitu ya. Kang Usi, terus masalah anak-anak KKN yang 6 meneliti itu selain tadi belajar masalah tradisi pertanian, apalagi yang mereka lakukan di daerah sini Kang Usi? Iya, gimana ya, meneliti adat istiadat dan lain sebagainya seterusnya juga ya namanya anak muda itu ya macam-macam yang itu yang ya kadang-kadang ya foto dan lain sebagainya untuk kenangan dan lain sebagainya itu ya anak muda Ulahnya saya sering itu mengingatkan kalau di sini harus berhati-hati karena di sini masih daerah mistik lah di sini ini. Kalau kamu itu melanggar, barangkali ketepatan katanya orang dukun tepak atau marenge, makanya kamu selalu berhati-hati dan itu banyak mitos yang daerah sini nih bukan puluhan, ratusan bahkan bisa ribuan mitos ya. Kadang-kadang itu kan hanya selisih hanya Galengan antara pematang ini pematang dengan sawah. Ini olah taninya tidak sama. Tidak sama. Di sini ya. Ya. Kenapa itu Kang Usi? Ya gimana ya? Karena kepercayaan dan keyakinan mereka itu kadang-kadang setelah dia melakukan sajian di
pintu air itu bermimpi, mungkin karena khawatir, mungkin karena unek-unek hatinya itu yang disenangi itu umpamanya nasi ini dan lain sebagainya. Akhirnya terbawa mimpi, terus akhirnya menjadi mitos bahwa sawah ini minta selamatan ini, begitu. Mitosnya begitu. Iya. Kang Usi, kita ini kan sekarang berada di pusat mistis ya, pusat mistis karena sawah abang dan hutan larangan ya. Kang Usi, ratusan sampai ribuan mistis di sini. Berarti seperti yang Kang Usi bilang, Kampung Dukuh ini tak ubahnya sebagai kampung 1001 mistis begitu ya? Ya gitulah gitu kan. Terus Kang Usi, ulahnya anak-anak itu waktu itu apa aja selain foto-fotoan? Padahal udah dibilangi hati-hati di sini tempatnya mistis begitu. Terus mungkin ada nggak ulah lain mungkin Kang Usi? Mungkin ya saya tidak mengamati perjalanan di waktu malam dan di kalau kadang-kadang itu anak-anak itu kan ceritanya mau ada Pak saya dari sana Pak, saya dari di sana. Ya enggak tahu apa yang dilakukan, kita tidak tahu kan itu kan. Tapi mereka percaya enggak tentang adanya tempat-tempat mistis di sini yang dikeramatkan itu? Ya mungkin karena anak jauh itu ya ada yang percaya, ada yang tidak begitu kan. Ya namanya orang itu namanya ideologinya kan tidak sama kan, keyakinan tidak sama kan. Istilahnya yang nggak percaya itu agak mohal begitu ya, nggak percayai. Sih kita kembali ke pembenihan ya. Terus waktu tahun 2009 itu apa yang mereka teliti tentang tempat ini sebagai tempat pembenihan ini, Kang Usi? Ya seingat saya itu dia itu apa itu? Coba di sana dibuat pembibitan padi begitu. Di sini pembibitan ubi jalar. Di sini bahkan untuk ini ya terserah kamu. Yang penting ini begini. Ada MOU antaranya yang punya sawah dan kamu dan kepada pemerintah yang memberikan support dan mengenai biaya untuk pembuatan lahan pembibitan dan membeli bahan bibitnya kan begitu kan. Sih yang waktu tadi disebutkan anak-anak mengusulkan ini untuk pembibitan semacam apa tadi palawija sana terus padi. Mereka apakah mengerjakan sendiri atau bagaimana? Ya disambil dengan para petani juga yang mengerjakan sendiri begitu kan. Seperti mencangkul pembibitan berjalar gitu ya. Ya mencangkul, mengambil bibit, menanam begitu kan. Sampai istilahnya kalau kepanasan bagaimana mengairi kan begitu kan itu kan. Jadi semuanya pokoknya yang penting dia itu membuat skripsi itu bahwa ulah tani oseng itu begini begitu kan. Pakai ritual ya macam-macam, pakai seremonial. Kan dulu di sini nih kan angklung setiap panen itu kan ramai kan begitu. Iya betul. Jadi seremonialnya itu di seni gamelan angklung sawahan, angklung paglak itu namanya. Ritual itu melakukan upacara adat begitu kan. Oh gitu. Ya. Berarti anak-anak itu waktu mengusulkan tempat pembibitan di daerah sini ini juga termasuk bekerja sendiri, mencangkul sendiri begitu maksudnya? Iya, mencangkul sendiri. Tanahnya harus bagaimana Pak Usi? Harus begini. Kalau menanam ini begini begitu kan. Sehingga apa itu tahu dengan cara manualnya, tahu dengan cara ilmiahnya begini. Kata saya sarankan kamu jangan terpancang dengan pupuk yang kemasannya itu sudah kebanyakan kimia. Karena akibatnya ini nanti di belakang hari nih nggak bagus ya kimianya. Ya begitu. Kok bisa Pak? Ya ada yang mau kok bisa. Iya ini kan cara yang lebih efektif, yang enak katanya. Oh iya. Lebih lebih apa ke herbalnya ya, lebih ke alam itu ya. Baik Kang Usi. Terus ini Kang Usi, anak-anak itu kan 6 itu kan laki perempuan ya, laki perempuan. Laki perempuannya
Pak Usi masih ingat nggak kira-kira jumlahnya? Kalau yang saya ingat itu kan berganti-ganti kalau datang itu ya. Kadang-kadang yang Yang lain 13, kadang-kadang Oh. datang 6, kan. Bantu-bantu. Iya, kalau sedang-sedang apa itu banyak begitu yang di sana, yang di sana ke sini begitu kan itu kan. Jadi ya enggak tetap, tapi yang memang membuat skrip si 6 orang itu Fokus ya. fokus gitu. Kang Usi, itu kan laki perempuan. Ketika megang cangkul berarti kan yang laki-laki. Iya. Ketika pembibitan waktu itu perempuannya itu apa yang dilakukan? Kadang-kadang begini, yang laki itu seperti kita apa itu, andai kata ubi jalar, yang laki itu mencangkul, yang wanita itu kadang-kadang itu meletakkan bibit-bibit ubi jalar itu begitu Oh kan. gitu. Nanti yang laki-laki mencangkul lagi menanam begitu. Jadi ya namanya ya itu sambil guyon dan lain sebagainya sudah tuh. Jadi saya awas kalau menanam ini yang disamakan jangan panunya. Jadi yang apa itu yang habis dipotong itu tata yang sama, biarkan ini yang namanya daun itu berselisih kurang begitu banyak airnya nanti akan menjalar ya. Jadi saya samakan caranya membibit, ambil yang begini yang bukan yang bulat-bulat, ambil yang dari apa itu dari bawah itu 4 paling banyak itu. Jadi setiap punggung itu ambillah 4 batang begitu. Jadi ya seperti guru lah saya pada saat itu begitu. Berperan sebagai dosen juga berarti ya. Iya. Terus kalau sih berarti waktu ubi jalar itu di mana waktu itu pembibitnya? Di daerah sini juga ya? Ya ini masalah percobaan kadang-kadang, tapi yang di daerah sana yang hampir gersang semacam ini saya letakkan di sana. Percobaan itu saya tempat. Tapi di area ya, kampung di Dukuh. Dukuh. Tidak gitu ya. jauh dari kampung Dukuh ini. Gitu. Iya. Ada lagi mungkin yang Kang Usi ingat apa itu yang mereka lakukan ketika pembibitan itu? Nah, kadang-kadang itu ya, pada saat itu ya macam-macam pengairan, macam, pokoknya banyak itu yang dikerjakan diteliti ku tentang pengairan, tentang apa itu tata cara pembagi air, waduh macam, ya lupa sudah saya gitu, mak ya saya ingat-ingat itu ya itu aja makanya gitu. Kang Usi, tempat kita duduk kalau memang tahun 2009 itu digunakan sebagai tempat penelitiannya anak-anak KKN ya dari Proker Pertanian. Ini kan gak jauh di sebelah kita ini kan ada apa hutan larangan dan Watu Lawang Tinde atau Tumpang Tinde itu. Mereka pernah nggak belusukan masuk ke sana itu? Bukan pernah, kadang-kadang itu sering lempang saya tuh masuk itu, tahu-tahu kadang-kadang yang saya kan nggak memberitahu anak-anak yang 2 orang, yang 3 orang, ya kadang-kadang itu kemana lagi temanmu itu tadi saya gitu kan, panggil. Waduh yang dari sana, orang dari itu sana. laki-laki perempuan apa? Kadang-kadang ya laki perempuan, berpasang-pasangan itu ya. Kadang-kadang apa foto Pak untuk kenang-kenangan gitu kan. Masuk sendiri tanpa seizin sepengetahuan Kang Usi berarti ya. Iya waktunya saya kan memberi ini kalau cara menanam seperti ini akibat besok buahnya begini. Kalau cara begini akibat buahnya besok begini. Kan namanya orang memberikan kan agak lama tahu hilang anaknya. Kadang-kadang yang aktif dalam itu penelitian itu, Pak barangkali dibawa penunggunya di sini gitu guyonannya gitu ya. Begitu. Tapi selama Kang Usi memandu di sini pembibitan ini, ketika anak yang lain itu berpasangan masuk ke hutan larangan, ada nggak kejadian kesurupan mungkin? Ya itu akhirnya lama kelamaan tahu-tahu dia itu teriak-teriak, waduh
Akhirnya saya manggil, coba anak saya Pak Janulis, anak panggil dulu Pak. Oh, jadi waktu dipandu Kang Husi itu anak-anak nyelonong menyelinap masuk ke hutan larangan kesurupan gitu. Tahu-tahu kesurupan itu. Dan Itu yang kesurupan tuh orang tua atau sendirian laki perempuan? ganti-ganti kadang Mas Dian. Yang anu itu kesurupan Iya. itu. Pemirsa netizen yang berbahagia, ternyata mereka masih saja berulah seperti halnya ketika mereka meneliti tentang bebatuan lingga. Dan di saat dipandu oleh Kang Husi pun membahas soal penelitian tradisi pertanian di Kampung Dukuh, mereka kembali berulah dengan cara menyelinap ke dalam hutan larangan. Sayangnya kali ini dia mengalami kesurupan karena hutan larangan tidak sembarangan orang bisa masuk dengan leluasa, apalagi bertingkah yang seenaknya. Baik, mudah-mudahan Anda setelah menyaksikan tadi semakin menambah referensi positif tentang adanya cerita di balik cerita KKN tahun 2009 di segitiga dimensi. Jangan khawatir, masih banyak akan kami ulas kelanjutan daripada alur cerita KKN tahun 2009, karena bagaimanapun juga cerita di balik cerita KKN tahun 2009 lebih menegangkan. Terima kasih, salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.